Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya, perwakilan dari kelompok 3, kelas pendidikan Fisika B akan memaparkan mengenai penerapan hukum kedua termodinamika pada kulkas sederhana. Pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai hukum kedua termodinamika. Untuk menjelaskan tidak adanya reversibilitas, para ilmuwan merumuskan prinsip baru, yaitu hukum kedua termodinamika dengan pernyataan kalor mengalir secara alami dari benda yang panas ke benda yang dingin. Kalor tidak akan mengalir secara spontan dari benda dingin ke benda panas. Selanjutnya, hukum kedua termodinamika memberikan batasan-batasan terhadap perubahan energi yang mungkin terjadi dengan beberapa perumusan. Yang pertama, tidak mungkin membuat mesin yang bekerja dalam satu siklus, menerima kalor dari sebuah reservoir dan mengubah seluruhnya menjadi energi atau usaha luas. Kedua, tidak mungkin membuat mesin yang bekerja dalam satu siklus mengambil kalor dari sebuah reservoir rendah dan memberikan pada reservoir bersuhu tinggi tanpa memerlukan usaha dari luar. Ketiga, pada proses reversibel, total entropi semesta tidak berubah dan akan bertambah ketika terjadi proses reversibel. Selanjutnya, mesin pendingin. Mesin pendingin ini merupakan peralatan yang prinsip kerjanya berkebalikan dengan mesin kalor. Pada mesin pendingin terjadi aliran kalor dari reservoir bersuhu rendah ke reservoir bersuhu tinggi dengan melakukan usaha pada sistem. Contohnya saja dapat kita lihat pada lemari es atau kulkas. Bagan dari mesin pendingin dapat kita lihat pada gambar pada persentase ini, di mana ukuran kinerja mesin pendingin yang dinyatakan dengan koefisien daya guna merupakan hasil bagi dari kalor yang dipindahkan dari reservoir yang bersuhu rendah terhadap usaha yang dibutuhkan. Kulkas atau lemari es merupakan kebalikan dari mesin kalor. Lemari es beroperasi untuk mentransfer kalor keluar dari lingkungan yang sejuk ke lingkungan yang hangat. Dengan melakukan kerja, kalor diambil dari daerah yang bertemperatur rendah atau kita katakan di dalam lemari es, dan kalor yang jumlahnya lebih besar akan dikeluarkan pada temperatur yang lebih tinggi atau ruangan. Lemari es yang sempurna atau yang tidak membutuhkan kerja untuk mengambil kalor dari daerah yang bertemperatur rendah ke bertemperatur tinggi tidak mungkin ada. Ini merupakan pernyataan dari Clausius mengenai hukum termodinamika kedua. Kalor tidak mengalir secara spontan dari benda yang dingin ke benda yang panas. Dengan demikian tidak akan ada lemari es yang sempurna. Jadi, kesimpulannya, kulkas menggunakan penerapan hukum kedua termodinamika dan bisa dikatakan bahwa kulkas menggunakan salah satu konsep dari termodinamika. Tujuan proyek yaitu untuk memahami penerapan hukum kedua termodinamika pada kulkas. Alat dan bahan yang digunakan pada proyek ini yang pertama yaitu Peltier, yang kedua pompa air mini, yang ketiga heatsink, yang keempat waterblock, yang kelima selang plastik kecil, yang keenam styrofoam, yang ketujuh double tip, yang kedelapan thermal gerase, dan yang terakhir yaitu cutter. Prosedur kerja untuk proyek ini yang pertama, kita siapkan alat dan bahan, kemudian kita buat box kulkas kecil dengan menggunakan styrofoam. Kedua, styrofoam kemudian kita potong menjadi beberapa bagian, di mana 4 potongan dengan ukuran 18 cm dikali 18 cm dan 2 potongan dengan ukuran 18 cm dikali 21 cm serta 4 potongan dengan ukuran 21 cm dikali 21 cm dan yang terakhir 2 potongan dengan ukuran 21 cm dikali 24 cm.
Kemudian yang ketiga, kita gabungkan potongan-potongan styrofoam yang tadi kita buat dengan menggunakan double tip. Keempat, setelah terbentuk, kemudian kita rekatkan dengan lakban agar lebih kuat. Kemudian kita tambahkan lapisan styrofoam pada box kulkas kecil. Kemudian langkah yang kelima, kita siapkan pompa air mini, heat sink, dan peltier serta water block. Kemudian kita gabungkan water block dengan pompa air mini dengan menggunakan selam plastik kecil. Kemudian langkah keenam yaitu kita rekatkan antara water block dan peltier dengan menggunakan thermal brasso. Kita tambahkan heat sink di atas peltier. Kemudian langkah ketujuh, pastikan bahwa elemen pendingin itu berfungsi. Kedelapan, kemudian dipasang elemen pendingin pada salah satu styrofoam dengan menggunakan double tip agar elemen pendingin tidak lepas. Kemudian langkah kesembilan, styrofoam tersebut kita pasang pada box kulkas kecil dan direkatkan dengan menggunakan double tip. Ke-10, kita tutupi styrofoam yang telah dipasang dengan elemen pendingin dengan menggunakan styrofoam yang lain. Langkah yang ke-11, dibuat pintu untuk box kulkas kecil dengan menggunakan styrofoam. Dan langkah yang terakhir, kita tambahkan lakban pada styrofoam agar box kulkas semakin kuat. Menguji hasil, di mana untuk menguji hasil dari proyek ini maka dapat dilihat dari elemen pendingin yang dibuat, di mana ketika telah membuat elemen pendinginnya maka diuji apakah berfungsi atau tidak. Ketika terdapat bunga es pada elemen, maka dapat kita katakan bahwa elemen ini berfungsi dengan normal, maka kulkas sederhana juga telah berhasil kita buat. Kesimpulan, kulkas atau lemari es bekerja berdasarkan prinsip mesin pendingin, di mana mesin pendingin ini memiliki prinsip kerja yang berkebalikan dengan mesin kalor. Pada mesin pendingin terjadi aliran kalor dari reservoir bersuhu rendah ke bersuhu tinggi dengan melakukan usaha pada sistem, di mana kulkas atau lemari es beroperasi untuk mentransfer kalor keluar dari lingkungan yang sejuk ke lingkungan yang lebih hangat dengan melakukan kerja. Kalor diambil dari daerah yang bertemperatur rendah atau di dalam, atau kita katakan di dalam lemari es, dan kalor yang jumlahnya lebih besar akan dikeluarkan pada temperatur yang tinggi atau ruangan. Itulah pemaparan materi dari saya ucapkan banyak terima kasih.